Kronologi bayi kritis diduga kelalaian suster di rumah sakit berawal dari susu diganti. Kisah bayi dari seorang ibu bernama Cynthia yang alami kondisi kritis diduga karena kelalaian suster di rumah sakit kini tengah jadi sorotan. Cynthia, ibu bayi kritis diduga karena kelalaian suster di RSAB Harapan Kita, Jakarta Barat, mengaku hatinya hancur saat sang anak mengalami kritis. Saat itu, sang bayi bernama Lanala Ayudisa Halim didiagnosa ileostomi dan kelainan fungsi hati berumur 1 bulan 27 hari. Sehingga hal tersebut membuatnya dirujuk ke RSAB di Jakarta Barat pada tanggal 12 Juli 2023 setelah sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Pelni. Saat itu, Cynthia mengatakan jika dirinya membawa sang anak ke RSAB ke bagian IGD dengan kondisi feses sang anak cair dan lemas dengan diagnosa diare serta dehidrasi. Kemudian sang anak dirawat di ruang NICU sampai dengan 3 Agustus 2023, terhitung sang anak dirawat hampir 3 minggu dengan kondisi feses masih cair, bahkan berat badan sang anak naik turun. Bahkan, menurut penuturan Cynthia, dengan kondisi sang anak yang seperti itu, suster di NICU merencanakan agar sang anak untuk pulang. Kendati demikian, melihat kondisi sang anak seperti itu, Cynthia berinisiatif untuk menghubungi Dr. Francisca Bunjamin, dokter bedah anak di Rumah Sakit Pelni untuk membantu kondisi sang anak yang fesesnya cair, hingga akhirnya Dr. Francisca membantu untuk menghubungi dokter bedah di RSAB untuk melihat kondisi pasien. Setelah itu, sang anak dipindahkan ke ruang rawat inap ruang Widuri di tanggal 3 Agustus 2023. Cynthia mengatakan, selama perawatan di ruang Widuri dengan dokter penanggung jawab adalah dokter bedah anak, di saat itu Cynthia merasa lega karena sudah banyak dokter yang membantu untuk menangani anaknya. Pada saat itu, seorang dokter gizi menemukan susu yang cocok untuk sang anak, sehingga membuat berat badan sang anak naik. Namun tepat tanggal 7 Agustus 2023, susu Pepti Junior yang seharusnya diberikan sang anak justru diganti dengan susu Neokid tanpa sepengetahuan Cynthia. Mengetahui sang anak mendapat susu tersebut membuat berat badan anaknya yang semula 2,165 menjadi 2,46 kg. Tak lama berselang, leher sang anak kemudian berubah warna kuning hingga membuatnya panik. Mengetahui hal tersebut, Cynthia lantas melaporkan kejadian ini kepada perawat di ruang rawat sang anak. Suster pun kemudian mengatakan jika nantinya pihaknya akan mengecek darah. Akan tetapi sampai hari Selasa, perawat tak kunjung melakukan pengecekan pada sang anak. Hal ini membuat Cynthia menanyakan perihal pengecekan darah sang anak. Sampai pada Rabu 9 Agustus 2023 pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, perawat melakukan pengecekan darah pada sang anak. Kemudian Cynthia sebagai orang tua menanyakan hasil dari pengecekan darah anaknya. Pukul 15.00, Cynthia melihat ada darah di kantong kolostomi sang anak. Hal itu membuat Cynthia bertanya kepada suster, namun suster menyangkal jika itu bukanlah darah. Kemudian pada pukul 19.00 malam, Cynthia mengatakan jika kondisi sang anak susah bernafas. Ia langsung melaporkan pada suster. Cynthia mengatakan ketika dirinya melaporkan kondisi anaknya, suster tersebut hanya melihat sang anak kemudian keluar. Anak Cynthia kembali lagi mengalami sesak nafas, namun saat melaporkan kejadian itu, suster hanya memperbaiki posisi kepala sang anak. Ketiga kalinya, anak Cynthia mengalami kejang beserta posisi mata ke atas. Namun sayangnya para suster di rumah sakit itu hanya terdiam dan tidak sama sekali melakukan pengecekan apapun. Panggilan keempat kalinya pada pukul 21.37 waktu Indonesia Barat, anak Cynthia terlihat sesak napas dan mengalami kejang. Dan mengetahui kondisi sang anak yang semakin tidak membaik, akhirnya suster tersebut memanggil dokter. Saat dokter IGD mengecek kondisi anaknya, dokter menanyakan pada Cynthia sejak kapan sang anak mengalami kondisi seperti ini. Dokter tersebut juga menanyakan apakah Cynthia telah menginformasikan kondisi sang anak pada suster. Tentu saja jawaban Cynthia sudah. Dari pertanyaan dokter ini membuat Cynthia menyimpulkan jika selama dirinya memberitahu kondisi sang anak pada suster, suster tersebut tidak memberitahu dokter. Karena kondisi sang anak cukup mengkhawatirkan, anak Cynthia akhirnya dilarikan ke ICU. 1 jam menunggu di ruang ICU, dokter tersebut bertanya sejak kapan kolostominya mengeluarkan darah. Dan benar saja apa yang ditanyakan Cynthia pada suster sebelumnya ternyata darah. Cynthia mengaku akibat kelalaian dari suster membuat sang anak yang kini berumur 1 bulan 27 hari harus menambah apa yang sebelumnya sudah diderita, yaitu pendarahan di kepalanya, dan akan dilakukan operasi. Lebih jauh, usai kondisi sang anak kritis, Cynthia mengaku atas kejadian yang dialami sang anak, pihak rumah sakit hanya meminta maaf. Bahkan Cynthia mengaku jika dirinya tidak dipertemukan dengan suster yang sebelumnya bertanggung jawab dengan kondisi sang anak melalui story di Instagramnya. Cynthia juga mengatakan jika pihak rumah sakit tidak membalas pesannya meski kondisi sang anak kritis.
Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.